Bapak Islam kan? Iya. Nah, tujuannya ini Pak, saya mau nanya, kalau di Islam kan Apa aja Iya. pasal dalam Al-Quran? Jadi menurut Anda hanya karena Zuma ngomong seperti itu terus Anda bilang salah gitu? Makanya kita lihat dosanya si apa ini cocok nggak melakukan fasad. Si Yudas ini, kamu udah bilang Yudas tidak ada dalam Quran. Berarti Yudas itu ada di mana? Yudas sih mana ada di Alkitab kan? Bilanglah ada di Alkitab. Artinya kata Juma, sebentar. Artinya kata si Juma, harusnya yang berhak disalibkan itu Yudas. Dalam Al-Quran yang berhak disalibkan adalah orang yang berbuat fasad. Ya. Dia berhak disalibkan, betul. Aku dikit Apa aja. itu fasad dalam Al-Quran? Nggak, gini jawab aku dikit aja. Itu yang memerangi Allah. Tunggu. Yang memerangi Allah dan Rasulnya salah satu itu salib gitu ya kan? Dan berbuat. Iya, itu kerusakan. Ya kita yang simpel-simpel aja. Yang memerangi Allah dan Rasulnya itu disalib. Itu Yudas itu kan merupakan Isa alaihissalam, berkhianat dengan Isa alaihissalam dia. Kalau di kami, itu memerangi Allah dan Rasulnya nggak ada gitu. Coba kita logika aja, jangan bertele. Dia kan berkhianat dia. Mau menjual Nabi Isa. Itu mengenakan Rasul. Isa kan Rasul bagi kami kan. Dia berkhianat ke Nabi Isa. Apakah itu nggak memerangi Nabi Isa, memerangi Rasul? Dan itu ditulis yang memerangi Allah dan Rasulnya disalib, kan gitu. Jadi problem ini mana? Simpel kan? Simpel sekali. Gini. Ya. Ya udah, perbuatan apa yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan fasad? Kayak Yudas itu kan memerangi Rasul Allah. Di mana ayatnya? Surat berapa? Ayat berapa? Kan jelas udah berjual kolbun. Aduh. Di kitab aja ada, dia kitab. Jadi Al-Quran itu nggak jelas bagimu. Demi kawin, dia kitab aja. Di kitab Anda aja lah. Jadi nggak jelas bagimu, gini. Di Gini kitab aja, Anda gini. tinggal Joni, buka sebentar, Joni, sebentar. Simpel ya. Sebentar, Joni, sebentar. Nih aku, ya kan? Aku ngasih tahu. Jadi ada orang yang mau menangkap tetanggaku, ya. Jadi aku cuma memberitahu tempatnya di mana dia. Selalu misalnya kalau nongkrong di pagi hari misalnya. Apakah aku berhak disalibkan menurut Quran? Iya, makanya host kita simpel, kita logis saja. Ayat di sana yang memerangi Allah dan Rasulnya disalib. Kamu disalibkan. jawab dulu. Yudas itu memerangi Rasulnya nggak? Nggak bisa Rasul kan? Gimana? Dikhianati dia. Apakah diperangi namanya itu? Jadi salah itu mana? Simpel, bertanya kamu itu simpel. Di sana jelas. Berarti bentar. Berarti yang ingin menghabisi Isa dalam Al-Quran itu Yudas, yang berkata wa qaulihim inna qatalnal masiha itu Yudas. Kan ada tuh ayatnya wa qaulihim, dan telah berkata mereka inna qatalnal masiha Isa, sesungguhnya kami telah berhasil membunuh Isa. Apakah itu Yudas yang berkata seperti itu? Ya gini ya. Aku ini pakai ilmu. Mau ke atas kena jerat. Kita kembali ke tema. Mau tema ke awal. kanan kena Kita jerat. kembali ke Banyak tema alasan. Kita ke tema awal. Apakah Yudas itu nggak Kamu memerangi itu banyak Rasulnya? alasan. Banyak alasan. Aku menang. Berarti kalau yang memerangi Isa itu yang ingin menghabisinya. Makanya di Quran ada orang yang mengatakan begitu. Mereka pun banyak itu. Him mereka. Wa qaulihim, dan mereka telah Lari dari perkataan tema. mereka. Kok Tema lari awal dari apa? tema? Masih. Tema awalnya. Kamu bisa tertib. Yang tema awalnya Gini. kan? Ya memang ini kan tema kejadian. Zuma Yudas apakah pihak disalib kan gitu. Nah, makanya ini awalnya. kita buktikan.
Bukan nggak dia lah, jangan lari tema. Ada bilang Begini. Yudas yang Kamu kepada bilang, sebentar. Kamu bilang tadi, ya kan? Kok lari nih teman-teman? Oke lah, yang diskusi agama apa yang kamu berarti fasad itu apa dalam Al-Quran sehingga dia berhak disalibkan? Duh, udah lah. Kalau nggak bisa jawab turun aja ya. Kalau nggak bisa jawab turun aja teman-teman. Ya. Yang memerangi dia kan berarti yang ingin menghabisi dia. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Yang memerangi dia kan berarti orang yang ingin menghabisi dia. Sesuai dengan ayat Quran, wa qaulihim inna qatalnal masiha, dan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Apakah itu omongan Yudas? Gimana sih teman-teman? Ya, untuk membuktikan perkataan Juma itu benar atau salah. Ya, paham. Ya. Makanya saya contohkan, apakah saat saya memberitahu ada orang yang mau nangkap tetangga saya memberitahu itu dia tiap pagi itu di situ, nangkapnya di situ tuh. Apakah saya ini termasuk orang yang berhak disalibkan menurut Quran? Gimana? Ya, menurut Quran, gunakan Quranmu untuk menjelaskan tiap sesuatu. Nih, kayak nama nih. Kamu kayak nama asli ya? Tidak ada bukti. Selamat malam Syekh The Truth Al-Kitoki. Ini Pak Kal Gibran. Ya, lanjut. Malam. Itu suruh jujur dengan data Quran gitu kok yo susah ya. Makanya jujur Pak. gitu loh. Kalau menurut saya dia bukannya nggak jujur Pak, nggak tahu. Iya. Nggak tahu nggak apa-apa. Iya. Nggak tahu, tapi kalau tahu nggak jujur itu parah, pasalnya lapis. Betul. Makanya saya tanya kan. Nggak tahu, aku ditanya nggak tahu kok. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau sok tahu repot lagi itu. Nah. Bagi saya Pak Ya. Truth, Ya. mereka menyerang kekristenan itu ibarat itu seorang petinju, dia memukul itu sama sekali tidak mengenai target. Tapi mengklaim mengKO-kan orang kan Pak? Nah, itu justru. Mengklaim Coba dapat pertanyaan poin apa? kan? Coba Iya, bayangkan iya. pertanyaan mereka hanya begini. Coba Bapak pikir ya, di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Pertanyaannya hanya itu. Tapi kan itu bisa kita bantah ya. Makanya begini, memang ucapan Yesus itu apa namanya, sembahlah aku. Pak, kayak nama ini pernah diskusi sama Juma? Enggak? Pernah? Saya pernah, tapi ketika saya bantah-bantah logikanya nanti di-kick saya Pak. Berarti dia balasnya pakai tawa dia yang besar itu kan Pak? Hanya mulut besar, Mulut besar, Pak. benar. Dipuji-puji ya, di mulut besar dipuji-puji. Bayangkan Pak, kan dia bertanya, gimana Tuhan Yesus mengatakan aku sembahlah aku, akulah Tuhan sembahlah aku. Lalu saya bilang, kan Yesus itu kan orang yang bijaksana, ya kan? Lalu Anda itu harus tahu konteks pengetahuan orang tentang Tuhan waktu itu. Tuhan kan bagi kita atau bagi orang audiensnya Yesus itu kan Tuhan itu kan sesuatu yang nggak terbatas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak terlihat, ya kan? Ketika Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku, memang itu nggak bagi orang yang mendengarkan aneh jadi, ya kan? Tapi ketika Yesus, tapi ada ucapan-ucapan Yesus itu yang tidak biasa diucapkan, ya kan? Oke lah pakai nama cukuplah ada orang Pak Ana ini ya. Enggak apa-apa ya. Jangan terus. Jangan pakai merah terus. nama ini kan judulnya stikernya itu apakah emang Quran jelas? Ya Pak Kal nanti ya Pak Kal ya, Nanti ada saya sesi untuk naikkan saudara-saudara Kristen.
Gini Terus, anak. kenapa kayak nama diturunkan? Kau nggak boleh debat sama Oten lo, nggak boleh lo. Mau saya kasih tahu ayatnya, nggak boleh debat sama Ahlul Kitab. Kayak nama itu sudah apa namanya, dusta itu. Dusta Mana apa? ada Bang Suma menaikkan konten di mute. Justru Bang Suma itu Pentuhan yang mengedukasi, Juma. benar-benar mengedukasi. Ya udah nih kata dia nih, dengarkan, Ya, dengarkan. tidak ada Bang Suma itu mute. Dengarkan. Iya, dengarkan. Ya, Kalau kamu bilang Juma mengedukasi, Iya, kamu kenapa? buktikan perkataannya benar. Dengar ya, dengarkan. Oke. Oke. Kalau Ya. kamu dapat Bang kamu Zuma, bilang ini- sabar. Bang Zuma, Dengar dulu dong. pendukungnya Bang Zuma ini ya, tolong ya. Ini 632 orang melihat kita ya. Hmm. Kita diskusi dengan pastor, Sudah. Ustadz pastor ini. Ya, Sudah ya. Saya Ibu tanya. menarisikan tentang kitab mereka sebagaimana tertulis di Ulangan 21 ayat 22 23 itu terus. Anak. Jadi Quran ini Bapak, tidak di jelas situ atau sudah tidak jelas? dijelaskan di kitab mereka yang bentar mengatakan. anak, Di Quran kitab ini orang jelas atau Yahudi. tidak jelas? Anak kan ini anak ini nggak bisa diskusi kamu. Anak, Quran Begini ini terus, jelas atau tidak jangan jelas? membawa kontennya Bang Zuma. Kalau Takut kamu. ingin, Kamu kenapa takut ditanya Quranmu? Entar dulu. Mau diskusi sabar, tentang sabar, judul atau sabar. tidak? Begini. Udah kamu nggak usah banyak, kamu nggak usah banyak cerita. Saya mute dulu. Ya saya mute dulu. Ya kenapa saya menyenggol Tuhanmu, marah kamu, Juma Tuhanmu? Ya kamu mau diskusi tentang tema tidak? Ya jangan bawa Bang Zuma. Malu kamu. Saya bisa membuktikan Iya. Tuhanmu Juma itu salah. Kamu malu kan? Ya udah saya tanya ke kamu Maksudnya deh. gimana, Pastor? Ya saya tanya ke Tuhannya kamu. Zuma salah. Maksudnya siapa? Ya udah kita nggak usah bahas Juma. Saya tanya ke kamu. Ada nggak Iya, hukuman Pak. salib dalam Apa? Al-Quran? Terus? Ada nggak hukuman salib dalam Al-Quran? Ya ada. Kan sudah dijelaskan di situ. Di Al-Maidah Di mana? 33. Surat berapa? Ayat berapa? Justru hukuman salib katanya di Al-Maidah 33. Ya, kamu jelasin kan Pastor Quranmu. Ini mau bahas Ya Al-Quran. jelaskan. Ya sudah, kamu baca, kamu kan Kok membawa ya ayat sudah? itu. Kamu yang jelaskan. Ya sudah, Ini kamu saya ini bisa bacakan. diskusi atau Ini tidak ya. sih? Ya silakan. Loh, diskusi maksudnya gimana? Sudah dijelaskan di sini ya. Ini aja deh, kamu open cam dulu deh, Sesungguhnya open cam, balasan open cam. orang-orang. Wah nggak bisa open cam dia. Ya udah lanjut baca lanjut. Ya, ya saya bacakan ya. Ini saudara-saudara ya, tolong perhatikan ya, Ustadz Pastor ini yang ingin mentuhankan Nabi Isa. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian Pak itu Jatah sebagai suatu Sukses. hinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang benar. Udah saya terima. Maka sangat jelas Bang Trud, Bentar, ketika Ana. Anda Sudah saya itu terima. membawa narasi Sebentar ayat saya tanya. Al-Quran ayat ini justru sangat ada korelasi dengan ya yang dinarasikan Bang Suma terhadap Ulangan. Makanya saya tanya, 23, anak, ayat sebentar. 22, 23. Sebentar, saya tanya sama kamu. Menurut Al-Quran, yang membuat kerusakan di muka bumi itulah yang berhak disalibkan, betul? Betul. Ya, jelas. Ya udah saya tanya. Iya. Udah saya Oke. tanya. Apa saja perbuatan yang membuat kerusakan di muka bumi sehingga dia berhak disalibkan? Silakan jawab. Ya ini saudara ya, Ustadz Pastor ini sangat bodoh kalau menurut saya. Padahal sudah jelas di kalimat awalnya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanya mereka dibunuh. Jangan dan diulang-ulang. Mereka itu berhak dibunuh atau Gimana? disalibkan.
Jangan Bang diulang-ulang. Trud, Saya tanya Anda ke itu kamu. membahas ayat ini padahal ayat ini sudah Ya udah jelas. saya tanya, ya saya mute dulu. Kamu itu kayak tong kosong, gak ada tong kosong nyaring bunyinya kamu. Udah jangan diulang-ulang. Berarti nggak bisa diskusi nih Ternyata orang. ya, Kamu tuh bisa diskusi nggak? Perbuatan gimana apa? mau diskusi? Ya Anda mau Allah. menarasikan ayat itu? Ya silakan, ayo. Ya saya diam. tanya, gini loh, saya bertanya apa yang dikatakan Quran, bahwa orang yang membuat kerusakan di bumi lah yang berhak disalibkan. Pertanyaan saya, apa perbuatan yang membuat kerusakan di muka bumi sehingga dia berhak disalibkan menurut Quran? Silakan dijawab, jangan diulangi lagi narasinya. Oke. Surat Kamu berapa nanya ayat ya? berapa? Silakan. Ini saudara ya, Bang Trud, gimana Bang Trud ini? Ya ampun. Kok manggil-manggil nama saya? Kamu menjawab, Sudah bukan jelas manggil-manggil di sini nama saya. narasinya di dalam firman Allah dalam Al-Quran ini, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi ini hanyalah mereka dibunuh atau disalib. Jangan diulang-ulang narasinya. Iya, Saya maksudnya tanya, bagaimana Bang bentar. Trud? Saya Jadi Bang nanya Trud ini- perbuatan apa yang Loh, sudah dilakukan? perbuatan Ya apa sekarang? Allah. Ini saya mute dulu, nanti kamu jawab ya. Kamu mute dulu. Pertanyaan saya ulangin. Perbuatan apa yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat kerusakan di muka bumi sehingga dia berhak disalibkan? Perbuatan apa itu yang dia berhak disalibkan? Silakan dijawab. Buka mute-mu sendiri. Sudah Anda dulu yang bernarasi itu, biar panjang lebar saya dengarkan. Gini aja anak. Gini Giliran aja saya anak. yang Kamu bicara. tahu atau tidak tahu? Ya, Gini aja deh. Saya Gini akan aja deh. Kamu jawab, tahu tapi jangan atau tidak dipotong. tahu? Gimana? Kamu tahu atau tidak tahu? enggak, Kalau enggak, tahu, enggak. surat berapa, ayat berapa Enggak, dijelaskan. kamu bernarasi dulu. Kok Sebenarnya saya bertanya, kok Bang, saya Trud, bernarasi? begini, Saya Bang. bertanya. Loh, saya bertanya kok saya Iya, disuruh gimana? bernarasi. iya. Sudah. Ya, Ya apa udah yang silakan mau dijawab. ditanyakan? Perbuatan apa? Kan di situ dikatakan orang yang membuat kerusakan di muka bumi, mereka lah yang berhak disalibkan. Nah, perbuatan apa yang dikategorikan dalam Al-Qur'an sehingga dia berhak disalibkan? Silakan Oke. dijawab. Sudah? Iya, dari tadi Sudah? saya tanya begitu. Sudah. Oke. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Diulang lagi. Apakah itu bukan diulang jawaban? Ya ampun. Ya udah begini. Kalau begitu, Ya, oke, ya. diam dulu. Ya Jazaa'ul dulu. ladzina Ya udah, kamu yuharibuna mau pakai Allah wa itu. rasulahu. Ya, bentar, saya mute dulu, bentar ya, saya mute dulu. Kamu tong kosong nyaring bunyinya masalahnya. Nah, ini tong kosong. Oke. Berarti yang memerangi Ya, Allah dan kita Rasulnya. Sebentar. Ya, Kamu ada silakan. waktu kok. Kamu ada waktu ya. Oke. Berarti kamu bilang orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, mereka juga berhak disalibkan selain berbuat kerusakan di muka bumi. Oke. Pertanyaan saya, di ayat Quran yang memerangi dia Al-Masih putra Maryam berarti adalah orang-orang yang ingin membunuhnya, sehingga mereka berkata wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi ada orang yang berkata, dan itu jama orang itu, mereka. Oke, apakah mereka di ayat 157 yang mengklaim telah berhasil membunuhnya adalah Yudas? Silakan dijawab. Oke. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatkan ya, Ustaz Pastor. Surat berapa Wa ayat berapa? makaru wa makarallah wallahi khairul makirin. Ya. Ini satu jawabannya ya.
orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ini juga berkenaan dengan orang yang ingin memerangi Rasul Allah, Nabi Isa itu yang mau disalib. Makanya Abang Suma itu sangat klop. Begitu bangkrut ketika Apa yang dia ditanya, apa yang menarasikan dijawab. siapa yang patut disalib itu. Ini apa yang ditanya, apa yang dijawab. Allah makirin. Ini apa yang ditanya, apa yang dijawab. Ya maunya apa? Yang ingin kamu kan Ini bertanya. gimana sih? Yang ingin Nyambung? dijawab Oke, apa? nyambung nggak Ayo, teman-teman? silakan. Coba typing di bawah, nyambung nggak? Nyambung nggak teman-teman? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Ya udah saya tanya kamu begini, siapa yang berkata wa qaulihim inna qatalnal masih? Mereka lah yang memerangi rasulnya itu. Siapa yang berkata itu? Nah, macet. Ya, turun. Kalau macet turun. Macet, teman-teman, macet. Ya, next. Question berikutnya. Well, marks. Selembek. Well, 4 Maret ini Muslim, Pak. Agnostik, Pak. Oh, agnostik. Agnostiknya dari Muslim apa yang dari Kristen, Pak? Dari Kristen, Pak. Oh, dari Kristen. Lanjut, Pak. Bapak Islam kan? Iya. Nah, tujuannya ini Pak, saya mau nanya, kalau di Islam kan apa Isa itu kan diserupakan, dia nggak disalib. Oh, penyaliban ya. Nah, tujuannya digantikan sama katanya si Yudas itu gimana? Memang di Quran nggak ada diceritakan digantikan, Pak. Diserupakan wajah. Nggak ada, Pak. Ya mungkin itu karangan ulama yang udah ratusan tahun. Sebenarnya penyaliban itu nggak seperti itu, Pak, kisahnya dalam Al-Quran. Udah bagaimana Pak? Saya masih belum belajar tentang Al-Quran. Oh, berarti Bapak baru ini ya, baru di Komal saya baru mengikuti ya. Oh, udah bulanan. Saya belum menceritakan penyaliban yang benar, bagaimana peristiwanya ya. Oh, belum. Bapak belum pernah dengar ya? Belum kalau itu Pak. Oke. Oke, sebenarnya ada juga di YouTube tuh ya teman-teman ya. Waktu Nandar kejang-kejang ya. Cari aja The Truth PS Nandar ya. Oke. Pada poinnya gini Pak Well. Sebenarnya Al-Quran itu ya di surat An-Nisa 157 itu Allah ingin membantah orang yang ingin menghabisi Isa, itu poinnya. Bukan orang-orang yang menjadi pengikutnya, bukan. Tapi ingin membantah orang-orang yang ingin menghabisi Isa. Karena mengklaim Pak mereka di ayat itu, ya, mereka itu telah berhasil membunuh Al-Masih putra Maryam. Padahal tidak. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibkannya. Ini masih dalam tanda kutip Pak, menyalibkannya. Apakah perspektif menyalibkan dalam Al-Quran sama yang kita pahami selama ini? Makanya terjebaknya di sini Pak. Mentang-mentang Allah mengatakan mereka tidak menyalibkannya, yang digantung di kayu salib itu bukan Isa. Makanya kurang telitinya di sini. Melainkan diserupakan bagi mereka. Apa yang diserupakan? Kembali ke premis awal. Orang yang mengklaim itulah persepsinya telah berhasil membunuhnya diserupakan. Berarti Ya, contoh begini Pak, contoh begini ya, paling mudah. Ini kalau cerita Juma lama ya teman-teman ya. Cerita Juma sampai lepas masker ya, gini ya. Katakan aja kucing, Pak Well ya, jangan kucing lah ya, katakanlah misalnya
Kalau cerita Juma ini panjang teman-teman. Oke, saya perpendek aja deh, saya perpendek ya. Katakanlah Pak Wel ingin punya rencana jahat sama Juma. Ya. Ingin menghabisi Juma, Pak. Oke. Dengan motif tertentu ya, kita nggak ceritakan motifnya. Dengan cara Pak Wel tabrak mati. Ya. Jadi ada dua kata kerja ya. Pak Wel ingin menghabisinya dengan cara tabrak mati. Tabrak mati. Nah, tiba saatnya Pak Wel tabrak tuh. Dia naik sepeda motor, Pak Wel naik mobil. Ya kan, kenceng pasti nabraknya kan. Kan rencana memang ingin menghabisi dia. Ya kan? Setelah peristiwa terjadi, Pak Wel di situ berhenti tuh, melihat peristiwa itu. Dan saksi banyak. Juma itu terbujur kaku, Pak, di situ. Darah di mana-mana. Nah, kalau orang hidup dan orang mati itu kan bisa dilihat, Pak. Ya. Oke, udah Pak Wel pastikan dia mati, Pak Wel pergi. Baru Pak Wel mengklaim tuh. Jadi ayat Qur'annya begitu, Pak Wel mengklaim telah menghabisi Juma dengan cara ditabrak mati, Pak. Oke. Nah, Terus. setelah beberapa hari, yang Pak Wel nggak tahu, dia bangkit, Pak. Pak Wel nggak tahu. Gitu loh, Pak. Bentar. Nah, kalau Ya. si Zuma itu yang saya tabrak bukan Zuma gimana, Bang? Kalau misal mukanya diserupakan sama Zuma. Enggak, makanya ayat Qur'annya kita samakan. Ada ingin menghabisi, membunuh, ada dengan cara ditabrak mati. Oke, Bapak jawab jujur nih, Pak Wel. Ya, dengan narasi seperti ini, yang saya singkat ya, dengan narasi yang saya ucapkan, apakah Pak Wel berhasil menghabisi Juma? Ya, kalau mukanya Zuma, ya pasti Zuma yang mati. Tapi kan Betul. kita nggak tahu. itu Sebentar. Zuma beneran Ya, apa Juma, nggak. Pak. Nggak ada cerita tentang diserupakan wajah, Pak. Nggak ada cerita di Quran seperti itu. Ya, langsung aja, Pak. Ini narasi Qurannya. Kita samakan narasi Qurannya. Apakah Pak Wel berhasil menghabisi Juma? Iya, berhasil. Enggak, Pak. Berhasil, Pak. Ya, berhasil. Dia hidup. Kan definisi saya tabrak membun itu, bentar, Pak. Kan definisi membun itu adalah dia almarhum. Iya, udah mati. Nggak berhasil, betul. Apakah Bapak berhasil menabrak mati Juma? Berhasil. Enggak, Pak. Endingnya kan dia hidup, Pak. Nah, Kalau yang saya pertanyaan tabrak saya siapa, begini, pertanyaan saya begini, kalau itu benar, apakah Bapak berhasil menabraknya? Bang? Berhasil. Berhasil. Karena endingnya itu, Pak, di matinya itu, Pak. Endingnya itu.